Zongking juga seorang kultivator biasa dan pernah berada di kota Yongle, jadi dia masih mengetahui sesuatu tentang wilayah laut ini. Semua orang terdiam setelah mendengar kata-kata Zongking. Chen Wenliang mengerutkan kening, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita akan berhenti mengejar Su Tianzuo dan yang lainnya sementara kita melihat mereka melarikan diri? Jika tidak berhasil, aku akan kembali dulu. Orang-orang ini cepat atau lambat akan kembali ke wilayah barat. Zhen Yuandao berniat mundur. Saya pikir ini akan berhasil. Banyak anggota keluarga Zhou kami yang terluka dan kami benar-benar tidak punya tenaga untuk mengejar ketinggalan. Zhou Qian juga mundur. Putranya terluka, dan banyak orang di keluarga Zhou juga terluka parah. Mereka harus kembali untuk memulihkan diri. Jika Anda mengejar Anda dan menghadapi badai saat ini, orang lain akan dapat melarikan diri dari badai tersebut. Semua orang di keluarga Zhou akan terluka, tetapi mereka tidak akan dapat melarikan diri. Bagaimana kita bisa melupakannya? Orang seperti Su Tianzuo hampir membunuh kita semua. Kita tidak boleh membiarkan mereka pergi. Kalau tidak, kita akan membiarkan harimau itu kembali ke gunung. Kita harus membunuh mereka. Beberapa apoteker tidak setuju untuk kembali dan harus dikejar. Siapa yang tahu bahaya apa yang ada di lautan badai, jadi mengejar mereka secara membabi buta seperti ini adalah tindakan yang sembrono. Ada apoteker yang keberatan dengan pengejaran tersebut. Pada suatu waktu, banyak apoteker yang bertengkar satu sama lain, ada yang ingin mengejarnya, dan ada pula yang tidak mau mengejarnya. Seluruh perahu roh berada dalam kekacauan. Oke, semuanya, berhentilah berdebat dan dengarkan pendapat rekan Daois Chen. Saat ini, Chen Wenliang berteriak keras. Semua orang menutup mulut dan menatap Chen Ping. Sepanjang jalan, semua orang mengetahui kekuatan Chen Ping, dan banyak orang diselamatkan oleh Chen Ping, jadi semua orang pasti akan mendengarkan kata-kata Chen Ping. Perahu roh kita bisa bergerak sendiri-sendiri. Jika ada yang ingin kembali ke wilayah barat, mereka bisa kembali. Jika kamu ingin mengejarku, kamu bisa mengejarku. Semua orang memilih secara sukarela. Tidak ada yang akan memaksaku. Bahkan jika kamu kembali, kamu punya alasan sendiri untuk itu. Tidak ada yang akan meremehkanmu, dan kamu tidak perlu khawatir tentang hal itu. Chen Ping tahu bahwa ada banyak risiko yang tidak diketahui saat pergi ke wilayah yang disebut lautan badai, dan lebih banyak orang belum tentu merupakan hal yang baik. Tidak apa-apa membiarkan beberapa orang kembali. Orang-orang seperti keluarga Zhou tidak memiliki kemampuan bertarung sama sekali. Mereka membutuhkan seseorang untuk menjaga mereka, yang pasti akan mengurangi kekuatan keseluruhan. Semua orang mendengarkan kata-kata Chen Ping, lalu diam-diam mulai berbaris, dan segera dibagi menjadi dua tim. Zhou Qian dan Zhen Yuandao membawa beberapa orang kembali ke benua wilayah barat. Chen Ping dan Chen Wenliang melanjutkan pengejaran dengan orang-orang yang tersisa. Dengan orang-orang dari Sekte Liang Yi, bahkan jika mereka meninggalkan setengah dari mereka, Chen Ping dan yang lainnya akan lebih dari cukup untuk menghadapi Su Tianzuo dan yang lainnya. Zongking dan Nenek Zhen memilih untuk tinggal. Bagaimanapun, Zongking tahu lebih banyak tentang wilayah laut ini daripada yang lain. Chen Ping dan yang lainnya terus bergerak maju dan mulai mengejar Su Tianzuo dan yang lainnya. Perahu roh bergerak maju dengan cepat, menimbulkan gelombang. Setelah mengejar selama 1 jam, perahu roh Su Tianzuo semakin dekat. Dan seluruh langit cerah, laut beriak, dan tidak ada jejak badai. Zhong Yaozun, wilayah lautan badai yang kamu sebutkan seharusnya yang ini. Kelihatannya tenang. Di manakah bayangan badai itu? Chen Wenliang bertanya dengan sangat bingung. Saya hanya mendengarnya. Saya belum pernah melihat badainya, tapi kita tidak bisa menganggap entengnya. Saya dengar badai itu sangat dahsyat. Dahulu kala ada perahu spiritual yang membawa ratusan biksu yang berada di alam kesengsaraan. Perahu itu langsung terkoyak oleh badai. Semua biksu selamat, dan bahkan mayatnya tidak terlihat. Karena ada rumor seperti itu,
dan Su Tianzuo serta yang lainnya terus datang ke arah ini, wilayah lautan badai ini pasti ada. Zongking tidak sesantai yang lain, tapi berkata dengan wajah serius. Ketika semua orang mendengar apa yang dikatakan Zongking, ekspresi mereka menjadi lebih tegang. Ratusan biksu yang telah melampaui alam kesengsaraan telah berubah menjadi sampah dalam sekejap, yang terlalu menakutkan. Sebagian besar orang di perahu roh mereka adalah kultivator di alam kesengsaraan. Jika memang ada badai di sini, saya khawatir saya tidak akan bisa lari. Tidak mudah untuk berkultivasi sampai tingkat seperti itu. Bukankah terlalu tidak adil jika mati tertiup badai? Saat ini, banyak orang menyesal mengikuti mereka. Sebaiknya mereka kembali ke wilayah barat. Chen Ping juga melihat kekhawatiran di hati semua orang, jadi dia berkata, kamu tidak perlu terlalu cemas. Dengan sekte Liang Yi di sini, selama kita membentuk formasi pertahanan di sekitar perahu roh, badai tidak akan menyakitimu. Ya, ada rekan Tao dari sekte Liang Yi yang mengikuti kita. Mereka semua adalah sekte sihir terkenal di wilayah tengah. Kita tidak perlu takut sama sekali. Chen Wenliang juga menghibur semua orang. Ketika semua orang mendengar ini, mereka merasa lebih nyaman. Lagi pula, ada begitu banyak master formasi di sini, dan formasi yang mereka bentuk bersama pasti sangat kuat, dan badai seharusnya tidak mampu menghancurkannya. Su Tianzuo dan yang lainnya, yang sedang melarikan diri saat ini, melihat Chen Ping dan yang lainnya mengejar mereka. Bukan saja mereka tidak takut, mereka bahkan menunjukkan kegembiraan di wajah mereka. Presiden Su, orang-orang ini memang tertipu, tetapi tampaknya beberapa perahu roh tidak mengikuti. Mereka pasti sudah kembali ke wilayah barat, kata Bao Longsing. Tidak masalah, selama Chen Ping ikut bersamanya, kita bisa menggunakan wilayah lautan badai ini untuk membunuh Chen Ping, dan kita bisa mendapatkan pemujaan 100 tahun dari Demon Sealing Alliance. Dengan sumber daya ini, cepat atau lambat kita akan dapat mencaplok orang lain. Su Tianzuo sedikit mengangkat bibirnya dan berkata, itu benar, tapi hanya saja langit cerah dan angin tenang di sini. Apakah ada tanda-tanda badai? Saya tidak tahu apakah yang dikatakan Feng Xing itu benar. Berhentilah mencoba menjebak kami. Bao Longsing menatap langit cerah dan berkata, Tuan Bao, apa alasanku menipumu? Bukankah sudah saya katakan bahwa tidak ada badai di wilayah lautan badai ini kapanpun dan kapanpun? Itu harus terjadi pada waktu tertentu. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa mengubah arah kapan saja. Feng Xing tidak tahu kapan dia berada di belakang Bao Longsing. Bao Longsing tiba-tiba merasa malu. Su Tianzuo buru-buru angkat bicara dan berkata, Tuan Feng, Tuan Bao juga belak-belakan. Jangan khawatir. Tentu saja kami mempercayai Anda, jika tidak, kami tidak akan mengemudikan perahu roh ke sini. Su Tianzuo tahu bahwa saat ini, satu-satunya orang yang dapat mereka andalkan adalah Feng Xing, jadi dia mempermalukannya dengan sangat sopan. Ketika Bao Longsing melihat ini, dia segera meminta maaf, Tuan Feng, saya berbicara dengan bebas dan saya tidak berani mempertanyakan Tuan Feng. Saya harap Anda tidak mengingat kesalahan orang lain. Jika semuanya normal, Bao Longsing dan Su Tianzuo mungkin bahkan tidak akan melihat ke arah Feng Xing, tapi sekarang, mereka hanya bisa menelan amarah mereka. Ketika Feng Xing melihat Su Tianzuo dan Bao Longsing begitu sopan padanya, dia tiba-tiba merasa bangga. Dia melihat ke langit dan berkata, ubah arah, seperti menuju tenggara. Tidak akan lebih dari 1/4 jam. Badai mungkin akan datang ke arah tenggara. Su Tianzuo segera mengeluarkan perintah, Tuan Chen. Su Tianzuo dan yang lainnya telah mengubah arah lagi. Setelah melihat ini, Ni Heng buru-buru berkata kepada Chen Ping, ikuti dia. Kata Chen Ping, tepat ketika perahu roh Chen Ping mengejar Su Tianzuo dan yang lainnya. Perahu roh itu tiba-tiba bergetar. Bahkan formasi roh yang membuat perahu roh bergerak maju menghilang seketika setelah beberapa kedipan cahaya dan kematian. Tanpa rangsangan dari pembentukan roh, perahu roh tidak memiliki cara untuk bergerak maju. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi?
Chen Wenliang dan yang lainnya juga bergegas ke haluan satu demi satu. Semua orang kaget, dan semua orang terlihat sangat gugup. Langit yang semula cerah mulai berubah menjadi gelap gulita. Awan gelap seperti ombak yang bergulung, jatuh dari langit dan berkumpul. Cahaya tajam terus bersinar di awan gelap, seperti ribuan ular menari. Permukaan laut yang tenang seakan tertarik, dan ombak besar tiba-tiba muncul. Ombak besar bergulung seperti tsunami, dan perahu roh yang menabraknya berayun. Semua orang bergoyang dan sulit untuk berdiri. Monster-monster yang sangat padat muncul di ombak laut. Monster-monster ini tampak ketakutan, melompat keluar dari air dari dasar laut, dan kemudian dengan putus asa bergerak maju melewati ombak. Satu demi satu, monster terbang juga menjerit dan terbang ke kejauhan, namun mereka disambar petir dan kilat dan jatuh ke laut dalam sekejap. Tidak lama kemudian, seluruh permukaan laut ditutupi dengan mayat monster. Pemandangannya sangat menakutkan. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, mereka langsung ketakutan. Guntur ini sebanding dengan kesengsaraan guntur yang dialami oleh para beku ketika mereka mengalami kesengsaraan. Masing-masing guntur sangat menakutkan dan bahkan menyebabkan kekacauan di dunia. Gu Tianchao, pimpin orang-orang untuk segera membentuk formasi pertahanan, dan segera perbaiki formasi roh perahu roh. Chen Ping melihat badai yang mengerikan itu dan sedikit mengernyit. Setelah menerima perintah, Gu Tianchao segera memimpin murid sekte Liang Yi dan bernyanyi dengan suara rendah satu persatu, dengan cahaya memancar dari telapak tangannya. Sinar cahaya ini berkumpul di satu tempat, dan kemudian membentuk perisai, membungkus seluruh perahu roh. Perahu roh yang awalnya bergoyang tiba-tiba menjadi tenang, dan hati semua orang juga menjadi sangat tenang. Formasi spiritual perahu roh juga diperbaiki, dan dengan rangsangan kekuatan spiritual, perahu roh mulai bergerak lagi. Karena perlindungan formasi, perahu roh berjalan dengan sangat lancar. Banyak apoteker secara bertahap kehilangan rasa takutnya, dan mereka semua berlari ke haluan kapal dan melihat pemandangan mengerikan di luar. Banyak monster melarikan diri dengan panik, hanya untuk disambar petir sampai mati. Presiden Su, orang-orang itu sepertinya tidak takut dengan badai. Perahu roh mereka dilindungi oleh formasi. Bao Longsing melihat perahu roh Chen Ping dan timnya, dengan lampu berkedip di sekelilingnya, bergerak maju tanpa halangan apapun, dan buru-buru berkata. Su Tianzuo juga menyadarinya, jadi dia mengerutkan kening dan berkata, "Sial, saya lupa bahwa mereka diikuti oleh orang-orang dari sekte Liang Yi. Orang-orang ini semuanya adalah master formasi. Sekarang, kita akan mendapat masalah. Saya khawatir badai ini tidak akan mampu menghentikan mereka sama sekali, apalagi mencekik mereka." Presiden Su, Tuan Bao, jangan khawatir, ini hanya hidangan pembuka sekarang, badai yang sebenarnya belum datang. Feng Xing berkata dengan percaya diri. Apakah ada badai yang lebih buruk? Itu bagus sekali. Ketika Su Tianzuo mendengar ini, dia langsung menjadi bahagia. Perahu roh mereka berada di tepi badai dan tidak terpengaruh sama sekali. Mereka menyaksikan dengan bangga saat Chen Ping dan yang lainnya berjuang dalam badai. Gemuruh. Tiba-tiba, terdengar suara keras, dan seluruh laut seakan berguncang. Dari langit, sambaran petir berjatuhan seperti tetesan air hujan, dan ombak di laut membentuk pusaran air besar yang terus bergerak. Tornado menyapu air laut dan menyatu dengan awan gelap di udara. Di tengah angin kencang, bilah angin terus-menerus berdampak pada formasi pertahanan perahu roh. Kehampaan terkoyak oleh badai, dan retakan tersebut memancarkan aura dingin dan aneh yang tak terhitung jumlahnya, dikombinasikan dengan retakan di kehampaan, menelan segalanya. Perahu roh Chen Ping seperti daun kecil, bergerak di tengah amukan angin dan ombak. Merasakan angin kencang dan ombak, serta guntur yang tak terhitung jumlahnya menghantam formasi pertahanan, semua apoteker menjadi serius, wajah mereka pucat, dan keringat dingin mengucur di dahi mereka. Karena mereka merasa perahu spiritual ini bisa terbalik kapan saja, dan mereka terkoyak oleh badai. Tidak ada ekspresi di wajah Chen Ping saat ini,
dan matanya tertuju pada badai terbesar di antara mereka. Formasi pertahanan yang dibentuk oleh Gu Tianchao dan yang lainnya masih dapat menahan badai kecil ini, tetapi di antara badai ini, badai dengan diameter puluhan mil perlahan terbentuk, yang merupakan yang paling mematikan.